Selamat datang kembali di sesi pembahasan mendalam kita. Hari ini, kita mau coba selami nih beberapa kutipan menarik dari bukunya Morgan Housel, Same as Ever. Idenya tuh ya sederhana, tapi kuat banget. Banyak aspek kehidupan, perilaku manusia kita ini, pada dasarnya ya gitu-gitu aja. Sama seperti biasa, meskipun dunia di luar sana kayaknya berubah terus. Betul, betul. Jadi kayak ada pola yang abadi gitu ya. Iya, pola-pola yang terus muncul. Mulai dari cara kita melihat risiko, terus gimana kita ngelola ekspektasi, sampai ke fakta menarik bahwa kemajuan tuh seringnya lahir dari masa sulit. Mirip gagasan Carl Jung itu ya, bahwa inti psikologi manusia ya nggak banyak berubah lah selama ribuan tahun. Kayak ada mesin di belakang layar yang kerjanya gitu terus. Nah, dan pernah nggak sih Anda mikir gimana ya kejadian kecil, sepele, nggak terduga, gitu bisa mengubah segalanya? Kita mau mulai dari situ nih, ada cerita pribadi penulisnya yang, wah tragis banget soal resiko yang nggak kelihatan. Ya, siap. Tujuannya yaitu kita mau ajak Anda lihat lebih jauh dari sekedar berita harian atau keramaian sesaat gitu, biar paham dinamika di baliknya. Ini soal ngenalin pola yang baik maupun yang buruk, biar kita bisa navigasi dunia ini dengan, ya, perspektif yang lebih luas lah, mungkin lebih bijak juga. Oke, mari kita mulai dengan cerita ski yang, mengerikan itu. Penulis sama dua temannya, Brandon dan Brian, mereka main ski di area terlarang. Di Squaw Valley ya itu kalau nggak salah. Betul. Nah, setelah satu putaran, penulis ini mutusin nggak ikut lagi. Rencananya mau jemput teman-temannya di bawah. Tapi ditunggu-tunggu, kok nggak muncul-muncul? Ternyata longsor salju besar ya, tepat setelah mereka pisah. Iya, tragis banget. Kedua temannya meninggal. Aduh, cerita yang bener-bener bikin merinding ya. Banget. Dan ini langsung nunjukin ya, betapa kita tuh rapuh di depan hal yang nggak terduga. Ini bukan statistik risiko lagi, tapi pengalaman nyata yang bikin penulisnya lihat dunia jadi beda. Ilustrasi kuat banget soal risiko yang sebenarnya bukan bahaya yang kita antisipasi, tapi yang sama sekali nggak kepikiran. Kayak kata Carl Richards itu ya, risiko itu apa yang tersisa setelah kamu pikir udah mikirin semuanya. Gampangnya, risiko itu yang nggak kamu lihat. Tepat sekali. Bencana seringkali bukan karena rencana kita gagal total, tapi karena ada aja kejadian tak terduga yang muncul, yang bahkan nggak pernah ada di radar kita. Kita fokusnya ke ancaman yang kelihatan, padahal yang paling bahaya bisa jadi dari blind spot kita. Ada contoh lain yang menarik juga di buku ini soal Harry Houdini. Dia kan terkenal banget tuh bisa lolos dari tantangan paling bahaya sekalipun. Karena dia selalu punya rencana matang, kontrol penuh. Tapi meninggalnya gimana? Bukan pas lagi aksi panggung kan? Justru itu lucunya. Sesuatu yang, ya ampun biasa banget di luar aksinya. Dipukul gitu aja di perut sama mahasiswa, pas dia lagi nggak siap, nggak ngerasin otot perutnya. Ya ampun, hal kecil nggak terduga, malah fatal ya. Ironis banget kan? Risiko terbesarnya Houdini itu bukan borgol atau peti air, tapi interaksi biasa yang salah momen aja. Dan pola ini, kata Housley, kelihatan juga di peristiwa-peristiwa besar dunia ya. Kayak ada polanya gitu. Iya, jelas banget. Coba deh pikirin. COVID-19, terus serangan 1911, Pearl Harbor, bahkan depresi besar. Semuanya itu kan kejutan besar buat mayoritas orang pas zaman itu. The Economist aja, Januari 2020 nggak nyinggung COVID sama sekali. Januari 2022 nggak bahas invasi Rusia ke Ukraina. Ini bukan mau nyalahin ya, tapi cuma nunjukin kalau guncangan terbesar itu sering datang dari arah yang nggak diduga. Ketidakpastian itu emang selalu ada. Buku ini juga ngasih contoh sejarah lain kan? Kayak gimana angin salah arah nyelamatin pasukannya George Washington di East River tahun 1776. Coba kalau nggak ada angin itu. Wah, bisa beda banget ya cerita Amerika. Atau kapal Lusitania yang tenggelam kena torpedo Jerman yang akhirnya bikin AS masuk Perang Dunia I. Penyebabnya apa coba? Apa tuh? Cuma karena satu ruang ketel uapnya nggak jalan, jadi kapalnya telat sehari. Pas telat itu malah ketemu kapal selam Jerman. Detail kecil tapi akibatnya, wow, raksasa. Ini nunjukin betapa susahnya prediksi ya berarti? Susah banget. Kejadian kecil, acak, bisa jadi efek domino yang nggak kebayang. Ini jadi pengingat penting sih. Kayak kata Daniel Kahneman, kita tuh cenderung abai sama apa yang kita nggak tahu. Kita fokus sama info yang ada aja.
lupa kalau ada kemungkinan besar unknown unknowns yang bisa ngubah segalanya. Intinya pelajaran dari bagian ini tuh sadari deh, bahaya terbesar sering datang dari tempat yang nggak kita perhatiin sama sekali. Oke, sekarang kita geser dikit ya, ke topik lain yang juga dibahas Housel. Ekspektasi. Ada cerita menarik nih soal Warren Buffett pas krisis finansial 2009. Temennya nanya, pesimis gitu. Gimana ekonomi bisa pulih coba? Nah, jawaban Buffett ini khas banget dia. Bukannya ngomongin grafik atau angka-angka ekonomi, dia malah nanya balik, tahu nggak permen coklat batangan paling laku tahun 1962 apa? Jawabannya Snickers kan? Betul, terus dia nanya lagi, kalau yang paling laku hari ini, ya masih Snickers juga. Pesannya jelas banget kan? Di tengah semua perubahan, krisis, ada aja hal-hal mendasar soal selera, perilaku manusia yang stabilnya luar biasa. Menarik banget. Terus, gimana kaitannya ini sama kebahagiaan kita sehari-hari? Wah, erat banget. Charlie Munger, partnernya Buffett itu, pernah bilang katanya, dunia ini nggak didorong oleh keserakahan tapi oleh iri hati. Kita tuh seringnya ngukur puas nggaknya hidup kita bukan pakai standar absolut kita, tapi ya bandingin diri sama orang lain. Kebahagiaan itu seringnya realita dikurangi ekspektasi. Dan ekspektasi kita ini dipengaruhi banget sama lingkungan sosial kita, siapa yang kita lihat tiap hari. Contohnya kayak nostalgia sama era 1950-an di Amerika ya. Sering banget digambarin kayak zaman keemasan gitu. Tapi kalau kita lihat datanya kayak yang disajin Housel, Nah, itu dia. Realitasnya lebih rumit. Upah real sekarang jauh lebih tinggi, rumah lebih gede, yang punya rumah lebih banyak, pengeluaran buat makan persentasenya jauh lebih kecil. Secara objektif nih ya, standar hidup rata-rata tuh jauh lebih baik sekarang. terus kenapa ada nostalgia itu? Apa cuma romantisme masa lalu aja? Sebagian mungkin iya sih, tapi Housel bilang ini karena ekspektasi kita tumbuhnya lebih cepat daripada kemajuan itu sendiri. Kita cepat banget adaptasi sama kondisi yang lebih baik, terus nganggapnya biasa aja, malah kadang ngerasa kurang. Ada cerita teman penulisnya yang tumbuh miskin di Afrika, sampai sekarang masih takjub sama makanan panas yang melimpah di Amerika. Sesuatu yang buat kita, iya, biasa aja gitu kan. Pengalaman masa lalu itu bener-bener jadi jangkar ekspektasi kita. Masuk akal sih. Ini berlaku juga dalam kesuksesan gitu ya. Di buku ini ada contoh menarik juga. Betul, kayak Will Smith nulis proses jadi terkenal itu luar biasa, tapi pas udah terkenal ya biasa aja. Pas kehilangan ketenaran, itu baru sedih banget. Jadi perubahannya itu yang paling kerasa, naik atau turun. Terus petenis Naomi Osaka, dia merasa kemenangan itu lebih kayak lega, bukan bahagia. Beban ekspektasi internal dan eksternal itu bisa berat banget ternyata. Bahkan Harry Truman, presiden AS yang awalnya diremehin banget, sekarang malah dianggap salah satu yang terbaik. Gara-gara ekspektasi awalnya rendah, jadi penilaian sejarahnya lebih bagus ya. Tepat sekali. Jadi apa nih yang bisa kita ambil dari sini? Mungkin kayak kata Munger lagi, aturan pertama hidup bahagia itu ekspektasi rendah. Atau paling enggak, ya ekspektasi yang realistis lah. Dan lebih fokus ke standar internal kita sendiri, bukan banding-bandingin sama orang terus. Kalau enggak, kita bisa kejebak di treadmill hedonis itu, ngejar terus tapi nggak pernah ngerasa cukup. Intinya, bahagia itu seringkali lebih soal gimana kita ngelola ekspektasi, bukan soal kondisi objektifnya aja. Oke, lanjut ya. Sekarang kita bahas soal orang-orang yang pikirannya unik nih. Yang kadang kita bilang liar atau out of the box. Buku ini ngasih contoh Eliud Kipchoge, pelari maraton terhebat itu. Iya, ada cerita dia bisa duduk diam aja gitu, natap dinding berjam-jam nungguin medali olimpiade. Sementara atlet lain pada sibuk sama HP, temennya sampai bilang dia bukan manusia. Ini kayak gambarin fokus mentalnya yang luar biasa, tapi mungkin juga ada keanehan yang nyerkain kehebatannya itu. Dan poin yang diangkat Housel tuh, kita seringnya kagum sama hasil pemikiran unik ini, tapi suka susah nerima keunikan lain dari orang yang sama gitu ya. Persis, kita pengen jeniusnya tapi mungkin nggak siap sama sifat-sifat lain yang datang sepaket. Kayak John Boyd, ahli strategi militer udara yang brilian itu tapi juga terkenal kasar banget dan nggak patuh aturan. Atau Isaac Newton, salah satu pemikir terbesar sepanjang masa, tapi dia juga ngabisin banyak waktu buat neliti alkimia sama sihir. Ya, kita mesti terima paket lengkapnya. Elon Musk jadi contoh modern yang sering dibahas nih dalam konteks ini. Visinya dikagumi, tapi kelakuannya sering bikin heboh. Benar. Buku ini ngasih pandangan bahwa mungkin kedua sisi ini, inovasi radikal sama sikap cuek sama aturan, itu datang dari akar kepribadian yang sama. Sifat yang bikin dia berani nantang batas,
Mungkin itu juga yang bikin dia susah ngikutin norma. Jadi ya intinya kejeniusan itu sering datang bareng keanehan. Dan kita perlu nerima keduanya. Ngomongin persepsi soal orang unik kayak emas, ini nyambung ke poin penting lain yang dibahas Housel. Kekuatan cerita, storytelling. Betul banget. Manusia tuh ternyata nggak selalu nyari akurasi data atau fakta doang. Kita seringnya lebih pengen kepastian, narasi yang jelas, yang enak didengar. Prediksi yang disampaikan dengan yakin, walau mungkin salah, sering lebih narik daripada analisis probabilitas yang abu-abu tapi mungkin lebih akurat. Cerita bagus itu ngalahin data yang ngebosenin. Contohnya pidato I Have a Dream Martin Luther King Jr. itu ya. Bagian yang paling diingat orang malah bagian improvisasinya. Setelah Mahalia Jackson teriak, ceritain soal mimpi itu Martin. Kekuatan narasi spontan itu luar biasa. Atau buku Sapiens karya Yuval Noah Harari. Dia sendiri ngaku nggak banyak riset baru di situ, tapi dia pinter banget ngerangkai pengetahuan yang udah ada jadi sebuah cerita besar soal kemanusiaan yang menarik. Hasilnya laris-manis kan? Ken Burns juga sama, dokumenter sejarahnya itu ngambil materi yang udah diketahui, tapi disajiin dengan penceritaan yang kuat, sampai kalimatnya disesuaiin sama irama musik. Itu bikin kena banget. Stephen Hawking aja sadar tiap rumus di bukunya bakal nurunin penjualan separuh. Churchill mungkin politisi biasa aja, tapi oratornya luar biasa. Di pasar saham, valuasi itu kan angka hari ini dikali cerita soal besok. Iya kan? Semua contoh ini nunjukin satu hal. Di banyak aspek hidup, cara kita nyampein cerita sering kali lebih mefek daripada substansi teknisnya itu sendiri. Kemampuan bikin narasi yang meyakinkan itu aset yang kuat banget. Jadi kesimpulannya, jangan pernah remehin kekuatan cerita yang bagus buat ngebentuk persepsi dan ngedorong tindakan. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang agak paradoksal nih. Housel nunjukin kalau perubahan besar, inovasi penting, itu seringnya nggak lahir pas kondisi lagi enak-enak aja, tapi justru pas lagi susah atau setelah kejadian buruk. Contohnya kebakaran pabrik Triangle Shirtwaist tahun 1911. Iya, itu tragedi mengerikan di New York. Ratusan pekerja, kebanyakan perempuan imigran, tewas karena kondisi kerja yang parah, pintu keluarnya dikunci. Tapi justru kejadian ini jadi katalis. Kayak kata Francis Perkins, saksi mata yang nantinya jadi Menteri Tenaga Kerja, tragedi itu nyatuin orang, didorong rasa bersalah kolektif buat nuntut perubahan. Akhirnya, lahirlah reformasi besar soal keselamatan kerja. Jadi, stres dan urgensi itu bisa fokusin perhatian kita dengan cara yang beda. Militer juga disebut sebagai mesin inovasi yang kuat ya. GPS, internet, pesawat jet, karet sintetis, banyak teknologi kunci lahir dari sana. Kenapa bisa gitu ya? Bukan cuma soal duitnya sih, tapi lebih karena mereka tuh hadapin masalah super gede yang mesti dipecahin sekarang juga. Seringkali taruhannya nyawa. Kebutuhan yang mendesak banget, itu micu solusi kreatif yang luar biasa. Pas Perang Dunia Kedua, instruksinya jelas. Kalau ada penemuan yang berguna buat perang, kembangin aja, langsung, nggak usah mikir biaya. Tekanan itu bisa melahirkan terobosan. Bahkan depresi besar tahun 1930-an, masa ekonomi paling kelam, ternyata jadi dekade paling produktif secara teknologi di AS. Ini agak aneh ya kedengarannya. Betul, produktivitasnya melonjak drastis. Kok bisa? Ya karena jalan raya dibangun besar-besaran, listrik masuk desa meluas, pabrik-pabrik terpaksa pakai jalur perakitan biar efisien karena jualan anjlok, terus banyak anak muda lanjut sekolah karena nggak ada kerjaan. Semua ini tanpa sadar malah ngebangun fondasi kekuatan industri AS buat Perang Dunia II nanti. Jadi krisis itu maksa adaptasi dan investasi jangka panjang. Ini ngarah ke paradoks lain yang disebut teori Hyman-Minsky ya. Stabilitas justru bisa nyiptain ketidakstabilan. Gimana tuh maksudnya? Idenya gini, pas ekonomi lagi terasa stabil, aman, orang jadi terlalu pede. Berani ngutang lebih banyak, ambil risiko lebih gede. Nah pelan-pelan tindakan kolektif ini bikin sistemnya jadi rapuh. Jadi periode tenang itu justru lagi nanam benih buat krisis berikutnya. Menarik. Mungkin ini berlaku juga buat pandemi ya. Udah lama nggak ada wabah besar, kita jadi lengah gitu. Pertanyaan bagus tuh. Ada juga paradoks soal efisiensi. Kita kan didorong buat maksimalin tiap jam, tiap menit. Tapi apa itu selalu bagus? Nah, psikolog Amos Tversky malah mikir sebaliknya. Dia bilang, rahasia riset bagus itu justru kalau kita selalu sedikit kurang sibuk. Waktu luang buat mikir, buat jalan-jalan tanpa agenda, kayak Schultz Hour-nya Menlo George Schultz,
itu bisa jadi produktif banget buat nemuin ide besar, meskipun kelihatannya nggak efisien. Terlalu fokus ngurusin hal kecil bisa bikin kita kehilangan gambaran besar. Dalam investasi juga katanya gitu ya. Lebih baik cukup benar secara garis besar daripada salah tapi presisi banget di detailnya. Bener banget. Ngejar presisi yang berlebihan kadang bisa ngalihin fokus dari prinsip utama yang lebih penting. Dunia nyata kan emang berantakan ya. Perlu ada tingkat inefisiensi atau kelonggaran yang pas biar bisa berfungsi baik. Jadi, rangkuman bagian ini, jangan remehkan kekuatan krisis buat dorong kemajuan, tapi hati-hati sama jebakan stabilitas dan hargai sedikit waktu kosong buat mikir. Mari kita bahas soal pertumbuhan dan waktu. Buffett pernah bercanda kan, nggak bisa bikin bayi sebulan walau ngehamilin 9 perempuan sekaligus. Ada hal yang emang butuh waktu. Tapi kita seringnya pengen cepet-cepet aja. Contohnya Starbucks tadi. Iya, setelah tumbuh stabil tuh selama 23 tahun cuma 425 toko, mereka tiba-tiba kayak kesetanan gitu, mau ekspansi super cepat. Sampai buka 2.500 toko setahun di 2007. Gila kan? Nah, pertumbuhan yang dipaksain ini akhirnya malah ngerusak kualitas pengalaman pelanggan, jadi bumerang deh. Intinya, ada batas kecepatan atau ukuran yang paling pas buat banyak hal. Dipaksain lebih cepat atau lebih gede, seringnya malah ngerusak. Harvey Firestone, pendiri ban Firestone, udah nulis soal ini dari tahun 1926 loh. Katanya, nyoba ngambil semua bisnis sekaligus itu strategi jelek. Bener, nggak bakal berhasil, kalaupun berhasil nggak bakal bisa dihandle, dan nggak bakal tahan lama. Ini berlaku juga buat kultur perusahaan. Gaya manajemen yang oke di perusahaan kecil bisa hancur kalau diterapin di perusahaan gede. Skala itu ngubah segalanya. Maksain tumbuh bisa ngerusak esensinya. Ada studi menarik soal ikan yang dukung ini ya. Ikan yang pertumbuhannya dilambatin di awal, malah hidup lebih lama. Yang dicepetin, malah mati lebih awal. Kenapa gitu? Kesimpulannya sih, pertumbuhan yang dipaksain itu mungkin makan sumber daya yang harusnya buat pemeliharaan dan perbaikan sel. Kayak mesin dirakit buru-buru, ya lebih gampang rusak. Pertumbuhan itu bagus, tapi kalau nggak alami atau terlalu cepat, sering ada harganya. Dan gimana soal keunggulan kompetitif? Apa bisa bertahan lama gitu? Wah, jarang banget. Ada tren di evolusi Cobb's Rule, di mana spesies cenderung jadi makin gede. Tapi ukuran gede itu juga bawa kerentanan baru, gampang jadi target misalnya. Sears dulu raksasa retail yang kayaknya nggak mungkin kalah. Akhirnya hancur juga kan? Ini nyambung ke hipotesis ratu merah dari biologi itu ya. Tepat. Kayak kata si ratu merah di buku Alice, kamu mesti lari sekenceng-kencengnya cuma buat tetap di tempat yang sama. Di bisnis atau evolusi, kompetisi itu nggak pernah berhenti. Keunggulanmu hari ini, besok udah dikejar pesaing. Adaptasi terus-menerus itu keharusan, bukan pilihan. Jadi pelajarannya di sini, hargai proses waktu, jangan paksain pertumbuhan di luar batas alaminya, dan sadari kalau keunggulan itu sifatnya sementara, harus terus diperjuangin. Oke, terakhir nih, kita kembali ke tema pengalaman pribadi yang kayaknya penting banget buat Hosel. Dia ngasih pertanyaan reflektif gitu ya pas kita lagi beda pendapat sama orang lain. Iya, pertanyaannya kuat banget sih ini. Pengalaman apa sih yang udah kamu alamin tapi aku belum? Yang bikin kamu percaya sama apa yang kamu yakinin sekarang? Dan kira-kira apa aku bakal mikir kayak kamu ya kalau aku ngalamin hal yang sama? Ini bisa jadi kunci buat buka pintu empati. Karena pengalaman itu ngebentuk realitas kita secara fundamental ya. Betul sekali. Orang dengan latar belakang pengalaman hidup yang beda, itu seringkali bukan cuma beda pendapat, tapi kayak hidup di realitas yang beda. Pengalaman itu ngebentuk kacamata kita ngelihat dunia, nilai-nilai kita, apa yang kita anggap penting atau mungkin. Dampak perang atau krisis ekonomi itu contoh ekstrimnya. Bekas lukanya bisa tahan lama banget. Generasi yang ngalamin depresi besar di AS itu tetap hemat seumur hidup, meskipun ekonomi udah pulih lama. Pengalaman traumatis itu bisa ngubah cara pandang secara permanen. Sejarawan Frederick Louis Allen ngegambarin mahasiswa era depresi itu jadi generasi yang hati-hati, nurut, gak suka petualangan. Oliver Wendell Holmes Jr. bilang pikiran yang udah melar karena pengalaman baru gak akan bisa balik ke ukuran lamanya. Ini juga ngejelasin kenapa sesuatu yang buat kita kayaknya logis banget, buat orang lain bisa nggak masuk akal sama sekali tergantung pengalaman mereka. Kayak dukungan buat Hitler di awal-awal buat warga Jerman yang trauma hiperinflasi 1923, kebutuhan mendesak saat itu ngalahin skalanya. Pengalaman langsung itu emang jauh lebih ngena daripada sekedar data atau cerita orang. Bahkan pengalaman sehebat ke bulan aja bisa kerasa anti klimaks buat astronot Al Bin.
Gini doang nih. Realitas sering beda sama bayangan kita. Jadi poin utamanya, pengalaman pribadi itu guru paling kuat, dan itu ngebentuk keyakinan kita secara mendalam. Seringkali permanen. Ngakuin ini penting buat ngertiin kenapa orang bisa beda pandangan. Jadi setelah kita ngobrol panjang lebar nih, menjelajahi berbagai cerita dan ide dari kutipan buku Same as Ever ini, apa ya benang merahnya? Kita lihat pola perilaku manusia yang gitu-gitu aja, terus resiko terbesar itu yang nggak kelihatan, gimana ekspektasi jadi kunci bahagia, dan kemajuan yang sering lahir dari tempat susah. Iya, betul. Memahami pola-pola abadi ini kayak kabar baik itu butuh waktu, tapi kabar buruk bisa datang sekejap. Cerita lebih kuat dari statistik, insentif lebih ngefek dari nasihat, dan pengalaman pribadi itu ngebentuk kita banget. Itu bisa ngasih Anda kerangka berpikir yang lebih kokoh buat ngertiin dunia dan ambil keputusan. Intinya, ini soal pengakuan bahwa walau detailnya ganti-ganti, banyak dinamika inti yang tetap sama seperti biasa. Ini juga bisa jadi pengingat buat kita lebih, berbelas kasih gitu sama diri sendiri dan orang lain. Kita semua kan dibentuk sama pengalaman unik kita, punya biasnya masing-masing. Kayak gunung es lah, yang kelihatan cuma dikit di permukaan. Nah, sebagai penutup nih, kita nggak akan ngasih daftar kesimpulan atau poin-poin gitu. Tapi sebaliknya, kita mau tinggalin Anda dengan satu pertanyaan buat direnungkan yang terinspirasi dari obrolan kita hari ini, terutama soal kekuatan cerita dan pengalaman pribadi. Jawaban benar atau wawasan berharga mana ya yang mungkin Anda abaikan cuma gara-gara cara nyampainya kurang menarik atau datangnya dari sumber yang nggak Anda duga. Dan sebaliknya nih, keyakinan kuat mana yang Anda pegang sekarang yang mungkin sebenarnya lebih didasarin sama cerita yang bagus atau pengalaman pribadi Anda sendiri aja daripada fakta objektif? Coba deh direnungkan itu. Sampai jumpa di pembahasan mendalam kita berikutnya ya.